ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dan Ibnu Hibban, hadis dari Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, Innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi. Sesungguhnya mayit itu, mayit ya, jenazah, ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka ia dapat mendengar. Begitu jenazah tadi diletakkan di kuburnya, ya, dan kemudian ditimbun tentunya, maka ia dapat mendengar suara sendal-sendal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Jadi mayat itu ditimbun, tutup, ditinggikan sejengkal tanahnya, dan orang-orang pada meninggalkan, ya, sudah selesai tugasnya, mereka meninggalkan. Nah, kata Nabi, si mayat tadi mendengar suara langkah-langkah sendal orang yang tadi mengantarkannya pulang. Ini hal yang gaib. Hal gaib kita nggak berani bicara, kecuali kalau ada keterangan dari Allah dan Rasul. Ya, dan Rasul mengatakan bahwa si mayit bisa mendengar, karena kita nggak bisa membuktikan. Benar nggak sih bisa mendengar? Karena kita nggak pernah menjadi mantan mayit. Kita nggak pernah kan menjadi mantan mayit, dan kita pun nggak pernah bertanya kepada mayit, benar nggak sih hadis ini? Ya nggak bisa, harus jadi mayit dulu sesama mayit. Mungkin nanti ketemu di sana, baru bisa tanya gitu ya. Tapi kita yakin demi Allah, kalau itu bersumber dari Allah dan Rasul, pasti benar. Ya, meskipun kita tidak pernah melihat langsung atau mendengarkan langsung, bahwa dengan Nabi mengatakan sesungguhnya mayit itu ketika diletakkan dalam kuburnya, maka ia dapat mendengar suara sendal-sendal. Berarti orang yang mengantarkan tadi pakai sendal, boleh. Ya, itu ya boleh dipakai, kalau apalagi kalau memang panas ya. Tapi memang dianjurkan juga sunnah untuk melepaskan sendal apabila memang tidak ada mudarat. Ya tentunya bagi laki-laki ya, karena wanita tidak mengantarkan mayit ke kuburan. Laki-laki saja. Wanita hanya memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Ya, dan mereka memandikan sesama wanita. Ya, kemudian mengkafani sesama wanita. Wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali kalau laki-laki itu adalah suaminya sendiri atau anaknya yang berada umurnya di bawah 7 tahun. Masih kecil, andai kata meninggal dunia, silakan ibunya yang memandikan, masih kecil. Atau mungkin suaminya meninggal, silakan. Atau mungkin suami, seorang laki-laki enggak boleh juga memandikan jenazah wanita, kecuali kalau dia istrinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, beliau memandikan jenazah istrinya bernama Fatimah. Ya, dan laki-laki pun tidak boleh memandikan wanita kecuali istrinya atau wanita yang di bawah usia 7 tahun. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita ya. Jadi di sini mayit diletakkan di kuburnya dan ia dapat mendengar suara sendal-sendal mereka ketika mereka pulang meninggalkannya. Maka jika seorang apabila dia mukmin, si mayit tadi mukmin. Ingat ya, Allah dan Rasul selalu menyebutkan mukmin. Mukmin ini yang selamat, selalu dijaga, selalu dilindungi di dunia sampai ke akhirat. Kalau dia mukmin, Muslim yang mukmin, bukan Muslim yang munafik. Muslim terbagi dua ya. Muslim terbagi dua. Ada Muslim mukmin, ada Muslim munafik. Kalau Muslim yang mukmin selamat, betul-betul mukmin ya dalam pandangan Allah. Muslim mukmin. Karena Muslim yang mukmin ini berarti dia memang orang yang taat. Orang yang patuh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Orang selalu menjaga hatinya, agamanya. Ya, jangan sampai jatuh kepada dosa. Itu muslim mukmin. Tapi kalau muslim munafik, muslim sih muslim, tapi muslimnya banyak kemunafikan yang ada pada dirinya. Ya, kurang yakin, kurang percaya, atau ragu-ragu, atau ketika berkata suka bohong.
Ya janji suka ingkar janji, ketika dikasih amanah suka berkhianat dan lain-lain. Ini muslim munafik. Maka dalam Al-Quran maupun hadis, Allah dan Rasulnya menyebutkan setiap kalimat-kalimat siksa, setiap kalimat hukuman, setiap kalimat balasan keburukan, selalu Allah dan Rasul mengkaitkan bahwa itu akan diterima oleh orang kafir dan munafik. Siapa munafik ini? Maksudnya muslim munafik. Ya, tapi kalau muslim yang mukmin, mereka lah yang selamat. Maka di hadis ini pun Rasul mengatakan, apabila si mayit tadi seorang mukmin udah dikuburkan, ditanam, dipendam ya, ditinggikan sejengkal kuburnya, apabila dia seorang mukmin, maka ibadah salatnya berada di sisi kepalanya. Salat itu bisa memberikan syafaat. Ibadah salat itu memberikan pertolongan nanti di alam kubur. Ibadah itu banyak. Ibadah salat ibadah yang paling utama, yang paling terbesar. Nggak ada ibadah yang lebih utama dibandingkan salat. Yang lain juga perintah, wajib kita kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah yang paling utama, paling terbesar, mengalahkan ibadah yang lain adalah salat. Maka salat ini pertama kali Rasulullah disebutkan akan berada di sisi kepala si mayit. Sehingga dia bisa memberikan syafaat. Ya, ternyata yang paling terbesar, yang paling utama itu salat ya. Justru ini yang banyak dilalaikan. Kalau haji umroh tiap tahun barangkali, Masya Allah. Bahkan berpose-pose ketika sedang umroh, ya selfie sana, selfie sini, potret sana, masukin YouTube, subscribe. Selfie-selfie depan Ka'bah, samping Ka'bah, bahkan atas Ka'bah. Barangkali kalau bisa selfie di situ ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ternyata salat itu kata Nabi merupakan ibadah yang pertama kali akan memberikan syafaat. Dia berada di sisi kepala si mayit. Ibadah puasa. Nah, ibadah puasa berada di sebelah kanannya. Memberikan syafaat. Jadi orang itu nggak jadi diberi hukuman, nggak jadi disiksa di alam kuburnya, nggak jadi. Kenapa? Puasa membelanya, salat membelanya. Masya Allah ya. Kemudian ibadah zakat. Zakat berada di sebelah kirinya. Jadi salat berada di sisi kepala, sebelah kanan yaitu puasa, sebelah kiri adalah ibadah zakat. Dan perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah dan salat sunnah dan perbuatan baik kepada sesama manusia berada di sisi kedua kakinya. Nah, ini masing-masing amal soleh akan memberikan syafaat. Nabi mengatakan demikian ya. Lalu didatangkanlah dari arah kepalanya, maka berkatalah salat, tidak ada jalan masuk dari arahku. Ketika akan dihukum, nggak bisa. Nggak ada jalan masuk dari arahku, karena dia termasuk orang yang selalu mendirikan salat. Kemudian didatangkan dari arah sebelah kanan, maka puasa pun berkata, ini puasa amal soleh kita, tapi di sana bisa ngomong. Rasul mengatakan demikian, puasa pun akan berkata, enggak ada jalan masuk dari arah sebelahku. Lalu didatangkan dari arah sebelah kiri, maka zakat pun berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangkan dari arah kedua kaki, maka berkatalah, ya, amal-amal kebaikan seperti sedekah, salat sunnah, dan amal-amal kebaikan yang lain yang dilakukan kepada sesama manusia, maka juga mengatakan tidak ada jalan masuk dari arahku. Lalu dikatakan kepada si mayit, duduklah. Mayit itu baru disuruh untuk duduk. Untuk mendapatkan apa? Nikmat kubur. Terselamatkan dia. Berarti dia orang yang bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir nantinya. Duduk. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Madinuka? Apa agamamu? 3 pertanyaan yang gampang kita jawab sekarang ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Di sini kita bisa menghafal dan bisa jawab dengan lancar sekali. Di sana amal soleh, bukan masalah diingat-ingat, tapi amal soleh, iman dan amal soleh yang akan menyebabkan seseorang bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ya, Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Orang mukmin diteguhkan sehingga dia mampu ya mengucapkan kalimat yang teguh, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat
Munkar dan Nakir. Nah, disinilah kita lihat di hadis tadi bahwa masing-masing salat, puasa, zakat, sedekah, menyambung tali silaturahim dan lain-lain bisa memberikan syafaat kepada si mayyit yang mana dia sudah melakukannya dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan syariat ya selama dia hidup di alam dunia, maka itu bermanfaat semua nanti di alam kubur. Maka perbaikilah ya, sama-sama kita memperbaiki salat kita, perbaiki puasa kita, zakat kita, sedekah kita, salat sunnah juga, dan menyambung tali silaturahim dan amal-amal kebaikan yang lain. Jangan sampai kita sudah melakukan tapi kita nggak peduli mana yang benar, mana yang salah. Karena begitu banyak kaum muslimin mereka juga beribadah, semangat bahkan beribadah, tepat waktu ibadah, tapi cara ibadahnya ternyata menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat, menyelisihi contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita lihat masalah puasa yang wajib tadi. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib itu ada beberapa, contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, puasa qada. Puasa qada ini artinya mengqada, membayar puasa wajib yang tidak bisa kita tunaikan, misalnya Ramadan. Ibu-ibu nih biasanya ya, ibu-ibu kan kena haid, nifas, berapa hari itu nifas? Kalau haid mungkin 6 hari ya, kalau nifas mungkin 20 hari, 30 hari, atau mungkin 40 hari. Nah selama itu mereka tidak boleh berpuasa. Maka mereka wajib untuk mengqadanya, membayarnya. Dan hukum di sini mengqada puasa Ramadan namanya wajib. Ya, jadi puasa Ramadan wajib, puasa mengqada juga wajib. Misalnya haidnya 5 hari, maka 5 hari harus dibayar. Atau mungkin bukan masalah haid dan nifas, tapi karena sakit. Pernah sakit 3 hari, maka wajib dibayar. Pernah safar 3 hari, wajib dibayar. Ya, jadi puasa Ramadan dan puasa qada. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar. Bernazar kepada Allah, berjanji, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan bernazar untuk berpuasa selama 3 hari misalnya. Berjanji kepada Allah, ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakit saya akan berpuasa selama 3 hari karena engkau ya Allah. Ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya dan dia wajib untuk menunaikan puasa nazar tadi selama 3 hari. Kalau ditinggalkan sengaja tanpa uzur, dia berdosa. Yang keempat, puasa yang wajib adalah puasa kafarat. Puasa denda, ya hukuman. Misalnya karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan tanpa uzur. Memang itu istrinya, itu suaminya sah. Tapi kenapa berhubungan di siang hari? Oh jadi pagi boleh Pak Ustadz, siang-siang aja nggak boleh ya? Ya nggak boleh juga semua, pagi, siang, sore. Dan Ramadan nanti nunggu maghrib. Ya, karena sama-sama diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Sama-sama sedang berpuasa, tapi mereka berhubungan suami istri. Nah, karena berhubungan suami istri, maka kena kafarat, batal puasanya, wajib untuk membayar ya hukuman denda, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Rasain. Ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Enak gak tuh? 1 hari sengaja berhubungan suami istri, kena denda 2 bulan. 2 hari 4 bulan. 3 hari 6 bulan. Itu denda puasa kafarat ya. Ini wajib ditunaikan. Dan kalaupun tidak bisa, karena mungkin ada uzur, maka dia wajib untuk memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu puasa wajib ya. Adapun puasa sunnah banyak, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud ya, ada puasa Asyura, puasa Arafah dan lain-lain. Begitu juga yang berikutnya 20 mengeluarkan zakat. Zakat ini dikeluarkan setahun sekali. Ya, kalau harta kita sudah mencapai nisab ya 85 gram emas, kalikan 2,5%. Ya, kalau kita punya duit atau emas
ya yang sudah mencapai 85 gram emas atau duit yang senilai segitu, ya dan bertahan selama setahun, maka keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat itu bukannya per bulan, tapi per tahun. Ya, karena Nabi mengatakan la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta kecuali kata Nabi kalau harta tersebut sudah bertahan selama 1 tahun. Kemudian sedekah, ya, senantiasa mengeluarkan sedekah. Sedekah ini subhanallah kata Nabi inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu kata Nabi dapat menyebabkan apa? Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam siksa kubur bagi pelakunya. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur, meredam panasnya kubur dengan akibat sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu memang bisa menghapuskan dosa. Sedekah itu memang bisa menaikkan derajat. Sedekah itu memang bisa menghilangkan bala. Banyak puluhan manfaat. Salah satunya kata Nabi, dengan bersedekah ya akan meredam kemarahan Allah. Dan akan menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Masya Allah ya. Maka kita hendaknya bersedekah, tapi dengan syarat sedekah itu akan diterima apabila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, sedekah itu dikeluarkan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, dari harta yang halal. Yang ketiga, diberikan sedekah itu kepada orang yang layak untuk menerima. Jangan kita bersedekah, berinfak kepada pelaku maksiat untuk mensukseskan kemaksiatannya. Maka tentunya sedekahnya tidak akan diterima.